Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali pada hari ini. Apa kabar kalian hari ini? Dan saya berharap kabar adik-adik itu baik-baik saja. Baik adik-adik, materi kita pada hari ini itu bertopik perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Yang pertama adik-adik tentang kedatangan Belanda di Indonesia. Adik-adik, kedatangan Belanda pertama kali di Indonesia itu pada tanggal 22 Juni tahun 1596. Dan bangsa Belanda ini mendarat di Banten setelah berlayar di lautan selama 14 bulan. Rombongan Belanda yang pertama ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Semula kedatangan mereka di Banten itu disambut baik, tetapi lama-kelamaan Belanda menunjukkan sikap yang tidak baik atau serakah dan ingin mengejar keuntungan sendiri. Hal tersebut menyebabkan mereka dimusuhi oleh masyarakat Banten, sehingga bangsa Belanda terpaksa menyingkir dari Banten. Pada tahun 1598, bangsa Belanda datang lagi untuk yang kedua kalinya di Banten. Rombongan kedua ini dipimpin oleh Jacob van den Eyck. Dan kedatangan yang kedua ini pun disambut baik. Pelayaran bangsa Belanda yang kedua ini mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Setelah itu, mereka kembali ke negeri Belanda yang dikapalkan yang penuh dengan rempah-rempah. Dan sejak saat itulah kapal Belanda datang berbondong-bondong ke Indonesia. Dan kemudian timbul persaingan di antara para pedagang Belanda sendiri. Dan pada tahun 1602 dibentuklah Perkumpulan Dagang Hindia Timur atau Verenigingshöst atau Indische Compagnie atau yang disingkat VOC. Yang kedua, sistem kerja paksa dan tanam paksa. Yang pertama di sini adik-adik kerja paksa. Kerja paksa di sini artinya rakyat bekerja tanpa upah, sedangkan makanan dan kesehatannya tidak diperhatikan. Selain membuat jalan, rakyat juga dipaksa untuk membangun jembatan, dan mereka juga membuat tempat-tempat pertahanan untuk kepentingan Belanda semata. Yang kedua adik-adik tentang tanam paksa. Tanam paksa di sini artinya kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan mereka memaksa para petani untuk menanam tanaman tertentu di tanah pertaniannya. Tanam paksa disebut juga kulturstelsel dalam bahasa Belanda. Tanaman ini yang dipaksakan untuk petani adalah yang pertama tebu, kopi, teh, lada, dan tembakau. Yang ketiga adik-adik tokoh-tokoh perjuangan yang melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Yang pertama Sultan Agung Sultan Hasanuddin, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, Kapitan Patimura. Yang berikut perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh di sini artinya adik-adik dilakukan oleh rakyat-rakyat di Aceh. Yang terakhir Sisi Mangaraja yang ke-12. Yang berikut di sini adik-adik tokoh-tokoh penting dalam pergerakan nasional. Yang pertama di sini Ki Hajar Dewantara, Raden Ajeng Kartini, dan Muhammad Husni Tamrin. Yang kedua di sini topik yang kedua selain Belanda tadi adik-adik tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Kehadiran Jepang di Indonesia setelah Perang Dunia Kedua, di mana Jepang berhasil menaklukkan Belanda yang pada saat itu masih menjajah Indonesia. Kehadiran Jepang di Indonesia tujuannya tidak berbeda dengan Belanda, yakni
untuk mengambil kekayaan alam di Indonesia. Ya. Hal-hal yang dilakukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, adik-adik, romusa. Romusa maksudnya di sini adalah suatu sistem kerja paksa yang diterapkan oleh Jepang seperti membabat hutan, membangun jalan, jembatan, dan membuat gua persembunyian mereka. Yang kedua, organisasi atau tentara bentukan Jepang di sini. Yang pertama, Gerakan Putera, Java Hokokai. Yang ketiga, Peta, dengan kepanjangannya Pembela Tanah Air. Ya, baik adik-adik, demikian materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya berharap materi yang disampaikan hari ini dapat berguna bagi adik-adik, dan selengkapnya adik-adik bisa belajar sendiri. Misalnya ambil dari buku di perpustakaan dan sumber-sumber lainnya. Sekian dan terima kasih.